Kita akan membahas di sini terkait Juliana Marins ya, warga negara asal Brazil yang terjatuh di Gunung Rinjani pada 21 Juni 2025. Namun meninggal dunia karena banyak faktor yang mempengaruhi ya terkait dengan penyelamatan yang dramatis tersebut ya. Namun hal ini banyak disayangkan oleh warga Brazil dan warga lokal di Indonesia yang mempertanyakan lambannya penyelamatan yang dituju ke Juliana Marins ini ya. Juliana sendiri berumur 27 tahun Mas Ahmed dan dinyatakan meninggal dunia. Nah, di sini ada Mas Ahmed ya. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Apakah Mas Ahmed ya pernah mendengar tentang insiden turis yang jatuh di Gunung Rinjani atau gunung-gunung lainnya yang kemudian pasti meninggal dunia tuh? Ya, betul, pernah. Gimana Mas Ahmed? Ya. Kalau udah terjatuh udah pasti meninggal itu, walaupun dia bertahan. Turis-turis yang pergi ke gunung di Indonesia seperti Gunung Rinjani itu hampir rata kalau terjatuh itu banyak yang meninggal yang ketimpa batu besar atau tertimbun tanah batu, atau terbentur. Hampir rata kebanyakan itu meninggal. Kebanyakan mungkin ya di sini Mas Ahmed ya. Mungkin karena pasca kejadian ini teman-temannya sadar kan dia baru jatuh gitu. Tapi karena mungkin lama dievakuasi, ditemukan dan penanganan yang mungkin kalau luka dia darahnya terus mengalir. Mungkin di sini faktor yang kehabisan darah juga kan gitu. Dehidrasi, kemudian kedinginan ini kan juga menjadi faktor ya. Kalau Mas Ahmed gimana melihat ini? Maksudnya yang insiden sering jatuhnya ini pendaki ini loh. Gitu. Apakah harus di stop aja pendakian ini atau gimana? Ya. Tidak di stop tapi dibuat seperti safety lah. Safety-nya supaya jangan ada teledor bisa jatuh pendaki lagi seperti atau pegangan atau supaya safety jangan ada apabila ada tebing yang terlihat sudah seperti lembek. Ini kan disebutnya sebagai olahraga ekstrim. Jadi namanya ekstrim itu ya kalau ada pegangannya yang safety nggak ekstrim lagi. Maksudnya dia lihat situasi cuaca tanahnya itu apabila habis kena badai atau hujan kita lihat kondisi tanah. Kalau dia terlalu bahaya di stop, jangan ada yang mendaki karena itulah yang bisa bikin terlongsor karena tanah tadi lembek baru terpijak bisa longsor. Kalau udah capek pun ya istirahat, jangan dipaksakan. Dibuat pos-posnya itu yang untuk tempat istirahat, jangan terlalu jauh. Oke, Mas Ahmed. Pertanyaan berikutnya ya. Menurut Mas Ahmed, siapa yang paling bertanggung jawab atas keselamatan wisatawan di tempat wisata di Gunung Rinjani tersebut? Pihak pengelola wisata nampaknya ini itu udah pasti. Itu udah pasti. Dan yang kedua yang paling berperan yang penanggung jawab dinas pariwisata. Dinas pariwisata dan Basarnas. Karena dia harus standby begitu ada yang laporan tragedi insiden harus cepat turun langsung dievakuasi, jangan berlarut-larut lama sekali akhirnya korban bisa tak tertolong. Andai kata kalau bilang gini Mas Ahmed, ini diinformasikan 1 hari lebih mungkin 2 hari ini si korban Julian ini masih bergerak katanya. Ya, hingga akhirnya di hari keberapa dia udah gak bergerak lagi. Andai kata evakuasi cepat dilakukan pasti selamat dia. Ya kan? Apakah Mas Ahmed menilai dia akan selamat? Kalau dia 2 hari itu masih ada bergerak cepat dievakuasi, mudah-mudahan insya-Allah itu dia masih bisa tertolong. Tapi kalau parah dia ketimpahnya, tidak ada sama sekali pergerakan nampak, itu ya Allah walam. Tapi kalau ini 2 hari, ini yang disayangkan ya sama masyarakat lokal ataupun internasional, katanya ini korban udah nampak, tinggal diterjunkan pesawat atau tim yang lebih ahli, yang lebih profesional, ini kan bisa selesai gitu. Berarti tim Basarnas tidak sigap cepat begitu. Basarnas katanya Mas Ahmed, ya warga internasional juga menerima alasannya, katanya cuacanya yang buruk, berkabut,
yang mungkin kalau helikopter terjun ke sana itu membahayakan helikopter itu sendiri, Mas Ahmed. Ya. Gitu. Namanya Basarnas itu ya apapun ceritanya, walaupun mau cuaca buruk pakai helikopter dia cari yang supaya bisa menyelamatkan Tim khusus korban. ya? Tim khusus, alat yang bisa tanpa mesti helikopter, ada alat khusus untuk bisa menolong. Setidaknya kalau kita selamatkan dia mungkin ada apa namanya tuh kayak kemul atau blanket itu diselimutin supaya tidak kedinginan, kemudian makan dia, minum dia, mungkin betul. lebih tidak seperti ini kejadiannya ya. Jangan alasan dikit-dikit cuaca buruk helikopter tidak bisa. Kan itu harusnya sudah dipertimbangkan. Itu sudah dirancang, sudah diatur semua. Apabila cuaca buruk helikopter tidak bisa dengan cara ini. Pasti itu namanya tim Basarnas. Itu kan untuk penolong. Pasti ada semua cara. Jangan karena cuaca, alasan semua cuaca. Hampir rata saya perhatikan memang asal ada kejadian bukan di Gunung Rinjani saja. Orang anyut atau apa, pasti kalau cuaca pas musim hujan pasti selalu cuaca. Padahal namanya Basarnas ya nggak bisa dengan cara kalau cuaca nggak bisa udara, pasti ada cara lain. Oke, selanjutnya Mas Ahmed, apakah menurut Mas Ahmed ya Basarnas sudah bekerja maksimal dalam evakuasi korban si Julian ini? Belum maksimal karena tidak langsung sigap dan alasan itu tadi nggak bisa helikopter cuaca, kan bisa ada cara lain. Namanya kalau gini ya, kalau helikopter yang saya digunakan, saya lihat kan helikopter yang Basarnas punya ya. Mungkin ada faktor-faktor tertentu yang dia tidak bisa terbang. Tapi kan bisa minta berkolaborasi dengan milik TNI yang lebih standby dalam medan. Betul. Gitu loh. Untuk perang aja bisa, konon lagi di medan yang mungkin hanya berkabut. Itu makanya gitu tadi semua cara itu pasti ada kalau untuk tim Basarnas. Namanya udah memang itu khusus dia penolong. Pasti tidak bisa ini kembali, nggak bisa itu. Ya dia bisa minta kerjasama ke kepolisian atau TNI. Itu alat-alatnya lebih force lagi, lebih kuat lagi menahan cuaca pasti, dan kondisi-kondisi darurat seperti itu. Jangan semua alasan cuaca. Karena tapi terakhir nyawa orang tak tertolong. Padahal kalau cepat ambil sigap, inisiatif, nggak bisa helikopter minta bantuan kepolisian atau TNI, pasti mudah-mudahan bisa selamat kalau dia masih bisa bergerak, masih bisa dievakuasi, dibawa ke rumah sakit, diberi pertolongan pertama, dikasih oksigen supaya bisa selamat. Tapi kalau udah lewat 2 hari, ya itu sudah cukup luar biasa itu. Bisa 2 hari dia masih bergerak. Biasanya kebanyakan kalau udah jatuh, ketimpa, kena longsoran, bebatuan atau terbentur, 1 hari itu bisa sudah meninggal. Oke, Mas Ahmed, seperti ini ya. Basarnas ya, tim evakuasi ini bisa datang ke puncak gunung dalam waktu yang singkat untuk membantu evakuasi. Kita ingat ya Mas Ahmed, sebagai teknologi yang sudah berjalan cukup luar biasa ini. Dari perkembangan teknologi drone saja ya, drone saja ini drone ini Mas Ahmed, ada yang besar, ukurannya sebesar manusia gitu, lebih kadang untuk membawa beban. Iya, betul. Ibaratnya beban yang cukup berat. Betul. Berarti di sini dalam hal untuk mengangkat manusia berarti udah ada nih yang dijual belikan. Betul. Gitu. Apalagi khusus untuk tim-tim seperti Basarnas, pasti bisa dong. Ya, pasti. Memiliki itu gitu. Apalagi kenapa itu, pada posisi seperti ini ya itu tidak digunakan? Betul. Satu, kalaupun belum punya, ya mungkin bisa ke profesional yang mungkin menyediakan itu, yang kita khusus pinjam dulu, kita sewa dulu gitu. Apalagi Basarnas ini kan punya milik pemerintah, tidak mungkin tidak diberi pinjam atau sewa. Makanya kalau benda itu diangkat dari darat menuju ketinggian tertentu, kemudian untuk diterbangkan, satu drone-nya diterbangkan membawa awak ke lokasi itu, turunlah satu, kemudian si tim itu, yang satu orang itu mengikat si korban, kemudian mengangkatnya melalui drone kembali ke titik penyelamatan. Jadi drone ini mungkin bisa digunakan kalau helikopter nggak bisa digunakan. Betul. Gitu loh. Kalau bukan drone ini bukan gunanya untuk hanya pakai kamera, bisa juga untuk mengevakuasi. Sekarang banyak Mas Ahmed. Itu loh. Di
Amerika saja kan drone sendiri digunakan untuk perang toh. Gimana mereka nih alasannya kalau dibilang pakai drone pasti itu tidak sanggup, hanya untuk bisa menyorot. Padahal drone itu ada banyak macam-macam ukurannya yang untuk mengangkat beban berat yang besar. Jadi tidak ada alasan kalau namanya udah tim khusus itu apapun caranya pasti ada untuk menyelamatkan mengevakuasi korban-korban bencana.